Halo anak-anak, eh sebentar. Kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-temannya untuk masuk di Google Meet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Suara ibu jelas kan? Jelas, Bu. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bu Ririn ingatkan kembali lagi, anak-anak dimohon jangan keluar dulu ya sebelum pembelajaran berakhir di Google Meet. Jadi seperti biasa, presensi akan Bu Ririn sampaikan di akhir pembelajaran. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak manusia. Anak-anak tentunya masih ingat ya, sistem gerak pada manusia. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang tulang dan rangka. Untuk tulang itu berdasarkan bentuknya ada tulang pendek, kemudian tulang pipih dan tulang pipa ya. Kemudian untuk otot. Nah, otot berdasarkan jenisnya itu ada otot polos, ada otot lurik dan otot jantung. Kemudian yang terakhir ya, kita membahas tentang gangguan atau kelainan pada tulang dan otot. Untuk hari ini anak-anak, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem sirkulasi. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian sistem sirkulasi? Silahkan. Yang bisa menjelaskan pengertian dari sistem sirkulasi akan mendapatkan poin tambahan. Bagaimana? Sudah menemukan apa itu pengertian dari sistem sirkulasi? Coba yang punya buku paket silahkan bisa dibuka buku paketnya ya, cari pengertian apa itu sistem sirkulasi. Bagaimana anak-anak? Coba kalau di buku paket tidak ada, silahkan Bu Ririn bisa memperbolehkan anak-anak untuk mencari di Google apa itu pengertian dari sistem sirkulasi. Bagaimana? Sudah menemukan pengertiannya? Anak-anak, kalau ditanya menjawab ya, jangan pada diam. Saya Bu Vinalia Sari, nomor absen 06. Ya, silahkan, Vina. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke
dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Vina. Jadi, sistem sirkulasi coba ulangi sekali lagi. Yang lebih singkat saja, Mbak. Jangan yang panjang-panjang. Suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Vina. Sekarang Bu Ririn akan mempresentasikan PPT-nya ya sebentar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi. Namun seperti biasa, Bu Ririn akan menampilkan gambar terlebih dahulu ya. Coba silakan anak-anak perhatikan gambar apakah itu? Jahe. Benar, jahe ya. Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar jahe merah, di mana anak-anak pasti sudah secara umum ya sudah familiar pernah melihat tanaman jahe, di mana pada gambar di samping sebelah kanan biasanya jahe itu diolah menjadi wedang jahe. Nah, untuk jahe itu memiliki banyak kandungan manfaatnya apa ya? Manfaat kandungannya sangat banyak sekali. Nah, untuk itu Bu Ririn akan menampilkan sebuah video tentang manfaat dari jahe merah. Untuk suaranya anak-anak tidak ada, silahkan anak-anak bisa dipahami ya, dipahami khususnya tulisannya. Nah, ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh bikin doanya. Tapi ya, ini doa. Tapi ya, anak. Nah, setelah anak-anak mengamati video tadi, ternyata manfaat jahe itu sangat banyak sekali ya. Salah satunya itu mengurangi kolesterol, di mana jahe merah itu bisa menghancurkan lemak jahat dan menekan kadar kolesterol. Selain itu, jahe merah juga bisa meredakan sakit kepala, di mana jahe merah itu dapat melancarkan pasokan darah di kepala. Kemudian, selain mengurangi kolesterol, kemudian meredakan sakit kepala, juga manfaat jahe itu bisa menurunkan asam urat. Nah, di mana jahe merah itu bisa membuang tumpukan asam urat dengan cara memperlancar peredaran darah. Selain itu anak-anak, jahe merah itu dapat diolah selain produk wedang jahe, ternyata itu jahe bisa diolah menjadi sirup jahe. Namun dengan kadar gulanya yang rendah. Nah, karena produk tersebut biasanya bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat. Nah, selain itu juga kandungan jahe itu sangat banyak sekali ya. Salah satunya bisa membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain itu juga untuk kemasan jahe biasanya kan terbuat dari botol kaca. Nah,
kita buatnya itu yang kemasan apa ya, kemasan ramah lingkungan. Nah, misalnya itu kemasan kertas, namun bahan kertasnya itu yang tahan air. Nah, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke materi, yaitu tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, untuk yang pertama, Bririn akan sampaikan terlebih dahulu, yaitu tentang bagian-bagian darah. Nah, darah itu merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Darah itu mempunyai beberapa fungsi anak-anak. Yang pertama, itu alat pengangkutan di dalam tubuh, yaitu mengangkut sari-sari makanan dan oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Selain itu juga bisa mengangkut sisa metabolisme dari jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi. Selain itu juga, darah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Kemudian mengedarkan air ke seluruh tubuh. Kemudian mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin. Nah, darah itu juga berfungsi untuk sebagai alat pertahanan tubuh dari kuman. Setelah itu, darah juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam dan basa supaya jaringan itu tidak rusak. Nah, secara garis besar, darah itu terdiri dari plasma darah atau cairan darah dan sel-sel darah. Yang pertama, tentang plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah darah tanpa sel-sel darah. Berwarna kekuning-kuningan dan sekitar 90%-nya itu adalah air. Nah, kemudian bagian plasma darah itu mempunyai fungsi penting anak-anak, salah satunya yaitu serum. Apa itu serum? Nah, serum itu merupakan plasma darah yang dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogennya dengan cara memutar darah dalam sentrifuge tubuh. Serum itu tampaknya sangat jernih ya dan mengandung zat antibodi. Antibodi itu juga berfungsi untuk menghancurkan protein asing dan maksudnya untuk menghancurkan protein asing yang masuk ke dalam. Nah, berdasarkan cara kerjanya anak-anak, antibodi dalam plasma darah itu dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu aglutinin. Nah, aglutinin itu merupakan atau berfungsi untuk mengumpulkan antigen. Sedangkan kalau presipitin itu mengendapkan antigen. Kemudian antitoksin itu menetralkan racun. Yang terakhir itu lisin berfungsi untuk menguraikan antigen. Kemudian tadi kan kita sudah membahas plasma darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah. Nah, sel darah itu adalah sel yang hidup dan berjumlah sekitar 45% dari seluruh jumlah darah. Sel darah itu dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Untuk sel darah merah atau eritrosit itu berbentuk pipih, kemudian berbentuk cekung atau bikonkav, tidak mempunyai inti, dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Kemudian, hemoglobin itu juga mengandung zat besi. Nah, pada saat embrio, sel darah merah itu dibentuk di hati dan di limfa. Sedangkan setelah dewasa, sel darah merah itu dibentuk di dalam sumsum tulang merah. Jadi anak-anak bisa membedakan ya, pada saat di embrio, sel darah merah itu dibentuk di hati dan di limfa. Nanti kalau setelah dewasa, sel darah merah itu akan dibentuk di dalam sumsum tulang merah. Kemudian yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Nah,
Untuk leukosit itu berbentuk tidak tetap, kemudian mempunyai inti, tidak berwarna, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Sel darah putih itu sebagian besar dibentuk di dalam sumsum tulang merah. Nah, berdasarkan bentuknya, sel darah merah dibagi menjadi 5 jenis anak-anak. Yang pertama itu neutrofil, kemudian eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Kalau untuk neutrofil, eosinofil, basofil itu termasuk ke dalam sel darah putih granulosit. Sedangkan kalau monosit dan limfosit itu termasuk ke dalam sel darah putih agranulosit. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Kita ingat-ingat saja kalau untuk neutrofil, eosinofil, basofil itu termasuk ke dalam sel darah putih granulosit. Kalau monosit dan limfosit itu termasuk ke dalam sel darah putih agranulosit. Nah, tadi kan sel darah merah kita sudah membahas, maksudnya ya, sel darah tadi ada 3 yang kita bahas tadi sudah ada yang pertama sel darah merah, kemudian yang kedua sel darah putih. Nah, ini untuk yang ketiga, yaitu keping-keping darah atau trombosit. Nah, untuk trombosit itu bentuknya tidak beraturan, tidak mempunyai inti, dan ukurannya lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih. Keping-keping darah itu berfungsi untuk proses pembekuan darah. Anak-anak bisa membedakan ya. Jadi kalau untuk sel darah merah dan sel darah putih tadi kan bentuknya bulat. Nah, berbeda dengan keping-keping darah atau trombosit. Itu bentuknya seperti bintang. Nah, ada apa ya? Panjang-panjangnya. Anak-anak bisa diamati gambarnya. Jadi untuk segi bentuknya saja sudah berbeda ya, antara tadi sel darah merah dan sel darah putih bentuknya sama bulat, namun untuk keping-keping darah itu bentuknya seperti bintang. Bisa dilihat pada gambarnya ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang plasma darah dan sel-sel darah. Selanjutnya kita bahas tentang golongan darah. Nah, pada dasarnya sistem penggolongan darah pada manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Ya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem penggolongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian sistem penggolongan darah resus dan sistem penggolongan darah MN. Yang pertama, kita akan bahas dulu sistem penggolongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sistem penggolongan darah A, B, dan A, maksudnya sistem penggolongan darah A, B, AB, dan O itu pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1990. Nah, menurutnya itu setiap orang mempunyai golongan darah yang berbeda-beda. Nah, penggolongan darah itu sangat bermanfaat untuk transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang ke orang lain. Nah, transfusi darah itu pemberian darah dari seseorang ke orang lain. Kalau seseorang yang mendapatkan darah itu disebut resipien anak-anak. Sedangkan kalau orang yang memberikan darah itu disebut donor. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Kalau orang yang mendapatkan darah itu disebut resipien. Sedangkan kalau orang yang memberikan darah itu disebut donor. Kemudian, pada transfusi darah itu dilakukan bila pada kondisi sebagai berikut. Jadi, transfusi darah itu dilakukan apabila
Pada kondisi yang pertama itu pada waktu tubuh kehilangan banyak darah dan operasi. Itu sangat dibutuhkan yang namanya transfusi darah. Kemudian pada tubuh yang terbakar. Dan yang ketiga, pada kecelakaan dan luka parah. Nah, pada kecelakaan dan tubuh luka parah, itu biasanya kalau parah ya, itu membutuhkan yang namanya transfusi darah. Karena seorang kecelakaan atau tubuhnya luka parah, itu biasanya kehilangan banyak darah. Jadi, sangat dibutuhkan yang namanya transfusi darah. Kemudian, transfusi darah itu juga dilakukan ketika kondisi atau penyakit kronis. Kemudian transfusi darah itu dilakukan juga pada kondisi kekurangan darah yang akut. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan kondisi di mana seseorang yang membutuhkan, di mana seseorang itu membutuhkan namanya transfusi darah. Kemudian yang kedua, sistem penggolongan darah resus. Nah, untuk sistem penggolongan darah resus itu ditemukan pada tahun 1940 oleh Landsteiner dan Wiener. Untuk sistem penggolongan darah resus itu ada dua anak. Yang pertama resus positif atau RH+, di mana apabila darahnya menggumpal jika diberi serum anti-RH. Kemudian resus negatif atau RH-. Itu apabila darahnya tidak menggumpal jika diberi serum anti-RH. Anak-anak bisa membedakan ya, kalau resus positif atau RH itu apabila darahnya menggumpal jika diberi serum anti-RH. Sedangkan kalau resus negatif atau RH- itu apabila darahnya tidak menggumpal jika diberi serum anti-RH. Kemudian yang ketiga, sistem penggolongan darah MN. Sistem penggolongan darah MN itu ditemukan oleh Landsteiner dan Levin yang melalui eksperimen dengan menggunakan serum untuk beberapa orang yang berbeda golongan darahnya. Nah, berdasarkan sistem MN, itu golongan darah dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan darah M. Golongan darah M apabila darahnya menggumpal jika diberi serum anti-M. Kemudian, golongan darah N itu apabila darahnya menggumpal jika diberi serum anti-N. Sedangkan golongan darah MN itu apabila darahnya menggumpal jika diberi serum anti-M dan anti-N. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang golongan darah. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang pembekuan darah anak-anak. Untuk mekanisme pembekuan darah itu penjelasannya ya, jika seseorang luka dan akan mengeluarkan darah, maka trombosit pada waktu menyentuh permukaan luka akan pecah. Anak-anak bisa memperhatikan tabel di sebelah kanan ya. Jika seseorang luka dan akan mengeluarkan darah, maka trombosit pada waktu menyentuh permukaan luka akan pecah dan mengeluarkan tromboplastin. Tromboplastin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin yang terdapat dalam plasma darah menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen yang terdapat dalam plasma darah menjadi fibrin yang berupa benang-benang halus. Maka fibrin akan menutupi luka sehingga pendarahan akan berhenti. Sampai di sini materi yang Firin sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, sebentar.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba Bu Ririn mau tes kalian seberapa pahamkah anak-anak mengenai materi yang sudah Bu Ririn sampaikan. Jadi, darah itu merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Tadi secara garis besar ada plasma darah dan sel-sel darah. Coba Bu Ririn punya pertanyaan. Sel-sel darah itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan sel darah apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, namanya siapa? Amilatun Hasanah. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Amilatun Hasanah ya. Jadi sel-sel darah itu ada 3. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, kemudian yang ketiga keping-keping darah. Selanjutnya, untuk golongan darah, tadi kan ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Sistem penggolongan darah, tadi kan ada 3. Coba Bu Ririn kasih clue. Yang pertama, sistem penggolongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya yang kedua, siapa yang masih ingat? Sistem penggolongan darah resus. Dan sistem penggolongan darah MN. Nah, benar ya. Namanya siapa? Amilatun Hasanah. Coba yang lain. Berikan kesempatan untuk teman yang lain ya. Anak-anak tinggal mengulangi tadi. Siapa yang masih ingat yang disampaikan oleh temanmu Amilatun Kasana? Bagaimana anak-anak? Tidak berani? Tidak ada yang berani? Nah, jadi golongan darah itu ada 3, di mana berdasarkan sistem penggolongan darah ada A, B, AB, dan O. Kemudian sistem penggolongan darah resus. Kemudian yang ketiga sistem penggolongan darah MN. Nah, sekarang transfusi darah itu pemberian darah dari seseorang ke orang lain. Pertanyaan yang ketiga, seseorang yang mendapatkan darah itu disebut apa anak-anak? Seseorang ya yang mendapatkan darah itu disebut apa? Resipien, Bu. Betul ya. Apa yang disampaikan oleh Fani Fitria, jadi seseorang yang mendapatkan darah itu disebut resipien. Sedangkan kalau orang yang memberikan darah itu disebut apa tadi? Donor. Pendonor, Bu. Betul ya. Jadi orang yang memberikan darah berarti disebut donor. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Silakan anak-anak yang lain yang belum aktif memberikan pendapatnya atau memberikan jawabannya, silakan ya. Bu Ririn masih memberikan kesempatan untuk anak-anak yang belum memberikan jawabannya. Nah, transfusi darah itu dilakukan
ketika dalam kondisi yang sudah Bu Ririn tadi sampaikan. Jadi, transfusi darah itu dilakukan bila kondisinya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Coba Bu Ririn kasih clue ya. Jadi, transfusi darah itu dilakukan bila dalam kondisi yang pertama pada waktu tubuh kehilangan banyak darah dan operasi. Selanjutnya bisa diteruskan. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Transfusi dilakukan bila dalam kondisi coba Bu Ririn panggil Lukitias Retno Arum. Transfusi darah itu dilakukan bila kondisi bagaimana, Mbak? Bagaimana? Lupa? Nah, kalau begitu Bu Ririn akan ulangi lagi ya. Jadi, transfusi darah itu dilakukan bila kondisi yang pertama itu menderita penyakit kronis anak-anak. Kemudian pada kecelakaan dan tubuh luka yang parah. Jadi, kondisi-kondisi tersebut dibutuhkan yang namanya transfusi darah. Ya, sampai di sini paham ya mengenai materi yang sudah Bu Ririn sampaikan? Tes anak-anak. Sampai di sini materi yang sudah Bu Ririn sampaikan, apakah sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Bu Ririn akan presensi kalian. Afrizal Bagaskara. Afrizal Bagaskara. Iya, Bu. Ahmad Syahrul Saputra. Amilatun Kasana. Hadir, Bu. Anggi Rismawati. Hadir, Bu. Fani Fitria. Hadir, Bu. Vina Aulia. Firda. Hadir, Bu. Gali. Gali ada enggak? Herlina. Ilham. Irfan. Hadir, Bu. Irfan Zailani. Hadir, Bu. Isma Aulia. Javana. Hadir, Bu. Kunti. Hadir, Bu. Laila. Hadir, Bu. Lukitias. Hadir, Bu. Melinda. Hadir, Bu. Muhrio. Hadir, Bu. Muhammad Gani. Nia Ramadhani. Hadir, Bu. Nur Lailatul. Hadir, Bu.
Regita Lintang, Hadir, Bu. Rosa Evi, Hadir, Bu. Setia Rina, Hadir, Bu. Siti Alfiatul, Siti Alfiatul, Siti Gita, Siti Siva, Sonia, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Tio Ilham, Umi Aminatul, Hadir, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Julia, Yuni, Hadir, Bu. siapa di sini yang belum Bu Ririn panggil namanya? Sudah semua ya? Nah, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Besok kita akan belajar tentang alat-alat peredaran darah. Nanti setelah pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membuka kembali buku paketnya. Mungkin yang tadi Bu Ririn sampaikan belum jelas, silakan bisa membuka kembali buku paketnya. Begitu ya? Iya, Terima kasih. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Ririn tutup saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.